kehutanan ada, dari BPN ada, Badan Pertanahan, dari masyarakat ada, ya. Setelah turun ke lapangan, ternyata temuan tim tadi pernah diuji masyarakat laporan. Sesuai temuan di lapangan, masih ada perkampungan yang paretnya masih panjang paret dan sekarang masih nampak. Ada kuburan tua, ada kolam-kolam, ada bambu-bambu, peninggalan leluhur. Untuk itu mohon penyelesaian dari pemerintah. Dalam hal ini Bupati Simalungun. Pada zamannya Tun Hugo Silalahi Bupati, kami kawal temuan seperti tadi. Lalu seperti mengatakan yang saya punya hak memulangkan tanah ke masyarakat hanya 150 hektar. Luas tanah ini semua 2050. Ya, yang ada surat sertifikat kedua, ada di juga ada. Tapi yang mencari masalah 1.500 yang dikasih negara konsesi. Lalu kita tidak mau. Yang kita tuntut 1.200. Kita bukan menggarap untuk kembali sesungguhnya. Masa 150? Akhirnya kalau mau semua, silakan berurusan dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena yang dimasukkan tanah Siaborus ke hutan negara bukan dari kabupaten, langsung dari kementerian. Akhirnya kita berupaya, ketemunya 2018 dengan Menteri Siti Nurbaya. Kita diarahkan supaya kita daftar ini di BRWA, Badan Registrasi Wilayah Adat. Karena yang syarat mendapatkan tanah adat harus ada sertifikat BRWA. Kita daftar 2018, turun tim verifikasi dari Jakarta. Lalu 2019 ada Hari Himas namanya, Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, bukan hanya Indonesia. Ya, kita diundang dari Tanah Batak. Kita kan sudah bergabung di AMAN, Aliansi Masyarakat Adat dan Tanah Tanah Batak. Ketika kita mengikuti ini, disitulah dikasih ketua BRWA ke kita, sertifikat BRWA, Badan Registrasi Adat. Itu arahan Menteri. Kita bawa lagi Menteri yang mengusulkan tadi, Bu Siti Nurbaya. Berarti udah bisa, udah salah cara kami kan Bu Menteri, ada SK apa, surat sertifikat BRWA sesuai arahan Menteri. Belum, sabar dulu. Kita cabut konsesi TPL dari Siaborus, kita keluarkan dari hutan negara, baru saya sambil terus ditebagi kayunya. Jadi kita mengurung buat kita apa ya, niat kita untuk menebang kayu. Tapi kita tunggu-tunggu sampai sekarang nggak kunjung. Pencabutan konsesi tidak ada, mengeluarkan dari hutan negara pun tidak ada. Akhirnya dengan cara ini kita mengerjakan setelah TPL panen, ditebang kayunya, langsung kita tanami jagung, ubi atau padi sebagai ketahanan pangan kan untuk masyarakat. Sayuran lagi kopi. Jika kita melakukan ini dari kriminalisasi, artinya penangkapan, kekerasan gitu. Kekerasan. Tahun 2003 kita angkat teman kita. Ya, 2004 ditangkap lagi 2 orang. Teman saya sendiri. Saya sendiri vonis 1 tahun. 2019 ditangkap lagi 2 orang lagi. Ya. 2024 ditangkap lagi 4 orang. Penjara. Sekarang masuk kedua kali ada lagi di dalam ini. Juni namanya. Thompson sudah keluar, masuk kedua kali juga. Dan yang paling sadisnya, tanggal 22 bulan 9 kemarin, datang orang menyerang kami, memukuli kami. Bahkan ada dinas disabilitas yang tak bisa jalan, ngomong susah, itu juga dipukul ke belah bocor. Sadisnya, mama umur 65 tahun sampai tidak bisa pulang sorenya itu karena sudah sakit, merondoklah dia di ladang. Ya, merondok di ladang, akhirnya besoknya kami cari, akhirnya ketemulah. Itulah sadisnya permainan. Habis itu dibakarlah sepeda motor 10 unit.
yang di Siapores itu yang viral yang itu. di tempat penyerangan itu. Karena kami kan setiap hari Senin gotong royong. Iya. Memilih kopi, merawat tanaman, gotong royong setiap hari Senin. Pas hari Senin itu tanggal 22 itu. Begitu kami mundur kalau jumlah kami hanya 30 orang. Orang itu seharusnya puluhan ya tukang serang. Lain lagi bekerja yang lain, misalkan BHL. Kalau kami perhitungkan lebih dari 500 orang. Kalau orang iya ya. Ya. Kalau jumlah ada di situ. Iya, setelah dibakar sepeda motor dikubur. Eskavator itu korek-korek 2 Kereta meter. yang baru kena bakar itu. Ada yang baru, ada yang kereta perempuan, 10 unit ini. Ditutup, dikubur. Nah, mobil juga pickup, bakar, diremukkan, dikubur lagi. Ketika ada polisi turun ke lapangan, kita minta tolong supaya ditemani ke lokasi kejadian. Ternyata kita lihat sepeda motor nggak nampak lagi, yang pickup tadi juga mobil tadi nggak nampak lagi. Ternyata sudah dikubur. Ketika kita mengadu ke DPRD Komisi 13 juga ke Polda, ada tekanan, baru digali lah apa itu. Akhirnya ketahuan apa tadi sepeda motor dengan mobil tadi. Oh, ada juga mobil. Iya. Habis dibakar, ditutup ini mobil tadi dan sepeda motor, diputus jalan kami lagi, dikorek dalam-dalam. Iya. 7 meter dalam, lebarnya ada sampai 5 meter. 3 tempat, satu harus jalan. Jadi kami nggak bisa ke ladang. Itu jalan itu mau ke ladang orang opung gitu. Iya, mencari hidup di sana. Ada kopi, ada jahe, ada cabai, ada sayuran. Jadi nggak bisa kita. Itulah susahnya. Itulah kejamnya TPL. Dan itulah yang kami alami setelah TPL ada. Terus bisa ku ajukan pertanyaan opung? Ya. Bisa ku ajukan pertanyaan opung? Boleh. Ini tentang mungkin dampak lingkungannya. Apakah misalnya opung melihat perubahan lingkungan sejak TPL beroperasi? Ya, Misalnya hutan, pasti. air atau tanah begitu? Yang jelas ruang hidup kami, artinya pertanian tidak boleh lagi. Hutan-hutan ada kami, yang dulunya ada kayu alam sekarang udah gundul. Air minum kami semari diracuni dengan cara merondap. Juga orang ini kan meracun supaya jangan dimakan hama. Eukaliptus itu. Datang hujan kan meleleh ke air. Maka ikan-ikan pun tidak ada lagi. Yang di sana ada ikan namanya ikan batak, segini panjangnya nggak ada lagi. Pora-pora juga nggak ada lagi. Padahal itu penting itu kami. Ya. Hutan ada kami mau artinya mau membuat rumah pun anak-anak majai istilahnya. Iya, sudah nggak ada lagi. Pertanian kami pun nggak ada lagi. Itu susahnya, ya. Air disemari, ruang hidup untuk bertani diambil. Hutan ada juga tak boleh lagi kami gunakan. Udah gundul semua. Terus ini lagi Pung, katanya kan memang banyak yang survei eukaliptus itu memang nggak bagus. Ya. Kalau menurut secara pribadi pun memang nggak bagus. Setelah saya survei kemarin situ, kalau menurut tanggapan Pung bagaimana? Ya memang. Salah satu dampak negatifnya air dari susut, artinya debit air semakin kecil. Bahkan banyak sekarang anak-anak sungai mati. Ya. Lagipun dampak lainnya pertanian juga makin rusak, banyak penyakit. Biasanya kalau ada rawit di sana, cabai rawit, dulu ini sebenarnya tanpa semprot bisa, sekarang harus disemprot. Itulah banyak efeknya. Banyak efeknya. Pertanian juga. Dan satu lagi kan di sana kan di hutan ada kera, ada monyet, ada babi hutan. Setelah datang TPL, pertanian kami tidak aman lagi karena tidak ada lagi hutan. Pertanian yang diserang, padi yang diserang, ubi yang diserang, jagung yang diserang. Bukan lagi ada kayu, makanan kera dan monyet. Banyak kali efeknya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami. Baik, mungkin dari segi pengalaman pribadi Bapak lah tentang apa yang dilakukan TPL yang Bapak rasakan secara langsung. Ya, secara moral juga rusak, Pribadi, moral. mental juga rusak. Ya,
masyarakat. Ya, harga diri juga rusak kepada tetangga. Dan sesama warga juga dilaga, dibilang pecah. Ada yang pro, ada yang Ada kontra. ya, jadi domba begitu. Berarti dari segi hubungan masyarakat yang di Toba pun sekarang jadi terbelah ya kan? Terbelah, iya, kacau. Bahkan ada yang pesta pun tidak saling mengundang lah yang berkeluarga. Karena TPL. Karena Karena bila pecah. berpihak, karena Betul. berpihak pada TPL. Dibilang pecah. Berarti selain dampak lingkungan, sosial, sama apalagi tadi pun kehidupan masyarakat di sana Iya. pun terpengaruh ya akibat Iya. dari TPL. Air juga diracuni. Banyak sekarang orang di sana bet-betukan, sesak-sesak napas. Mungkin pengaruh dari racun tadi. Iya. Ya kan? Jadi harapan opung lah misalnya kepada pihak TPL dan juga masyarakat yang mungkin masih ada yang pro sama TPL itu. Ya. Harapan kita terutama kepada TPL ya, janganlah hanya keuntungan pribadi. Ya. Kemanusiaan juga dipikirkan lah, ya. Kan sebelum ada TPL kita sudah di situ secara turun-temurun. Sudah 11 generasi. Saya 8 generasi. Sudah punya anak, punya cucu sudah 10. Dari anak kedua, dari anak pertama sudah sampai 11 generasi. Artinya jauh sebelum merdeka, jauh sebelum ada TPL kita sudah ada di sana. Jadi harapan kita TPL juga dihargai hak masyarakat. Walaupun dia dapat izin dari negara, seharusnya dia punya rasa kemanusiaan. Kalau memang tanah masyarakat, apa salahnya? Mau kasih rupanya negara ke kami yang benar, kembali itu yang aman-aman aja lah. Mau seperti itu. Jadi TPL ini rakus apa? Rakus tanah. Ya, tidak peduli hak orang lain. Begitu. Kalau untuk harapannya untuk masyarakat yang di sana yang masih berpihak opung sama TPL, seharusnya berpikirlah jauh-jauh ke depan. Karena TPL ini kan dia hanya bekerja suatu dia sehat, ya. Tapi kalau tanah dia diperjuangkan sampai ke anak cucunya menikmati, maunya tanah dia diperjuangkan. Jangan pro TPL, hanya kepentingan sesaat dan kepentingan pribadi. Tak mungkin bisa diwariskan ke anak cucunya nanti pekerjaannya itu kan begitu. Jadi maunya mundur dari memperjuangkan perusak lingkungan, kemudian tanah punya diperjuangkan. karena aku tanya juga di media sosial kan opung masih banyak yang mengatakan masih banyak pekerja-pekerja di TPL itu kalau ditutup di mana mata pencarian. Aku tengok banyak masih yang berkomentar-komentar seperti itu. Itu mungkin boleh juga benar, tetapi mana lebih banyak yang dihidupi oleh TPL dan mana lebih banyak sengsara. Kan begini, misalkan katakanlah 1.000 orang contoh yang dihidupi oleh TPL, tapi sudah ratusan ribu orang yang sengsara. Kan begitu. Jadi jangan karena segelintir orang yang lebih banyak menjadi sengsara. Jadi kita harap kepada negara supaya menjadi bahan pertimbangan, ya. Jangan hanya segelintir orang yang pikirkan, ratusan ribu bahkan jutaan orang tidak pikirkan. Dan bukan hanya masa kita sekarang, masa depan anak cucu kita juga ini yang kita perjuangkan. Satu lagi opung, mungkin menurut secara pribadi opung apa makna tanah selain mata pencarian menurut opung tanah di Toba itu? Kalau makna tanah itu, apalagi bagi kami Siaboras ya, ada dua hal penting di sana. Makna tanah itu secara kehidupan jasmani, ya kita misalkan bertani, kehidupan jasmani. Kehidupan rohani juga ada di sana Siaboras, karena kami melakukan ritual, keperluan daripada ritual di tanah itu, bukan adat itu. Dan kami juga melakukan ritual mengantar namanya 3 hari ke ladang, tidak boleh. 3 hari kemudian ke hutan tidak boleh, barangan. Hari ke-7 ini menang robu, melepaskan robu semua, harus ke hutan. Habis menang suruh, harus berburu. Berburu tujuannya bukan mendapatkan, bukan hanya tujuan mendapatkan daging, tidak. Berburu penyakit. Itu makanya harus berburu. Jadi harus di hutan. Sayang sekarang sudah ada. Maka ritual kami terganggu. Rohani secara jasmani pun terganggu, secara rohani juga terganggu. Itulah dampak daripada TPL ini.
tercemar. Udara. Udara sekarang sudah semakin gerah Gerah ya. dan selalu banyak kemarau. Kemarau. Ya, sekali kemarau di sana. Panas dari panas. Tapi memang kemarin pun kami baru dari Toba kan Opung, memang agak panas. Iya. Udah beda. Jadi kan dengan adanya kemarau terganggu pertumbuhan tanaman. Apalagi masa-masa perkembangan dia kan tidak ada hujan. Kan makanan tanaman kan dari hujannya. Iya. Berair tanah ini baru bisa dia hidup dengan baik. Itu banyak kali letaknya. Itu masih yang kita lihat itu dan kita ingat. Di luar itu mungkin masih banyak lagi. Termasuk itu tadi hama-hama penyakit tanaman masih banyak lagi. Yang masih banyak lagi.